Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukurlah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد ابن سيد عبد الله وآله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang teramat agung ini. Masjid adalah Baitullah, baiti fil ardi al masajid. Rumahku yang ada di bumi itu adalah masjid. Maka sudah menjadi haknya Allah untuk menjamu kita dengan seindah-indahnya jamuan. InsyaAllah dengan menunggunya kita ke waktu isya dengan diisi hal yang positif, kajian singkat seperti malam hari ini. Saya teringat sabda Nabi memberitahu kepada sahabat, maukah kalian kuberitahu sesuatu hal yang apabila dilakukan maka Allah akan mengangkat derajat kalian dan akan mengampuni dosa kalian? Iya ya Rasulullah. Di antaranya adalah menunggu solat sesudah solat. Wantidharus solah ba'das solah. Setelah solat maghrib kita menunggu isya. Lebih daripada itu juga kita mengisinya dengan kajian. Ini juga satu kewajiban bagi kita. Selama kita masih mampu dan masih hidup, wajib thalabul ilm, mencari ilmu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak terlepas kejadian yang sampai detik ini masih melanda negeri kita khususnya dan umumnya belahan dunia, berupa musibah wabak virus. Terlepas virus itu buatan tangan-tangan kotor manusia atau memang murni datangnya dari Allah, maka musibah sekecil apapun bentuk dan namanya tidak akan sampai kepada kita kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu pasti ada penyebabnya. Di antara penyebab mengapa musibah selalu silih berganti datang bertubi-tubi, mungkin barangkali hadis yang kita akan simak ini yang menjadi pemicunya sehingga Allah turunkan hukuman musibah, bala, bencana, ujian, cobaan, mungkin bisa juga azab. Dalam hadis yang diceritakan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda di depan para sahabat, "Kaifa antum idza taghat nisaukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadukum?" Bagaimana kalian, kata Nabi, kalau para wanita kalian sudah bejat, sudah durjana, sementara pemuda-pemudi kalian sudah rusak, dan kalian wa taraktum jihadukum, rame-rame meninggalkan jihad, sudah tidak mau bersungguh-sungguh dalam bertaat diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaget, bukan tidak percaya dengan sabda Nabi. Ya Rasulullah, wa inna dzalika lakaanna ya Rasulullah. Apakah itu akan terjadi? Apakah sampai segitunya umat ini nanti? Qala, Nabi bersabda, "Na'am, iya, wallahi walladhi nafsi biyadihi
wa ashaddu minhu sayakun. Demi zat yang aku berada di dalam genggamannya, kata Rasulullah, yang lebih parah daripada itu akan terjadi. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma ashaddu minhu ya Rasulullah, apa yang lebih parah daripada itu? Bukan hanya wanitanya yang rusak. Sekarang kan banyak wanita rusak. Kita tidak menjelekkan mereka. Ini contoh apa yang telah disabdakan oleh Nabi terjadi. Dan ini terjadi di kalangan muslimah. Selfie-selfie, joget-joget, goyang-goyang. Dan ini jangan sampai terjadi pada wanita-wanita kita, anak gadis kita. Harus dipantau. Main TikTok, goyang-goyang kadang di masjid. Ini sudah sampai apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Wa fasada wa fasaqa syababukum. Rusaknya pemuda-pemudi kalian. Kelulusan coret-coret, laki perempuan boncengan trek-trekan, tidak bersyukur kepada Allah dengan kelulusannya, tidak sujud syukur. Ini sudah terjadi, hadirin. Wa taraktum jihadukum, dan kalian rame-rame meninggalkan jihad. Sudah tidak mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan yang mendatangkan uang, rame-rame ikut. Kalau sudah urusan uang keluar, nanti dulu, saya punya anak istri. Kan kadang gitu alasannya. Bukan hanya itu yang terjadi, yang lebih parah dari itu akan terjadi, kata Nabi. Kaifa antum, bagaimana kalian? Bagaimana menurut kalian, kata Nabi Muhammad? Idza lam ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'an munkar wa lam tanhau 'an munkar. Bagaimana kalian kalau sudah tidak mau amar ma'ruf dan tidak mau mencegah kemungkaran, tidak mau mengajak orang untuk berbuat baik dan tidak mencegah kemungkaran padahal sudah terlihat di depan mata kepalanya. Alasannya yang penting saya sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Orang lain mau zina, mau mencuri, mau korupsi, kalau biarkan saja. Ini yang mengundang murkanya Allah nanti. Menjadi umat yang tidak peduli. Yang penting dirinya ibadah, orang lain dibiarkan. Tidak bisa seperti itu. Kita harus menjadi umat yang peduli kalau ikut Rasulullah. Kalau ada kemungkaran ya harus dicegah dengan sekemampuan kita, dengan kuasa kita. Dan jalan yang terakhir fabiqalbi, dengan hati. Artinya kita tidak pro dengan kemungkaran. Paling tidak kita mendoakan mudah-mudahan orang yang berbuat mungkar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian kalau sudah tidak mau amar ma'ruf, mengajak kebaikan, dan tidak mau walam tanhau an mungkar, tidak mau mencegah kemungkaran. Maksiat merajalela, kemungkaran jelas-jelas di depan mata dibiarkan. Ini yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa ka'anna dzalika ya Rasulullah. Apa sampai segitunya nanti kejadian di akhir zaman? Qala na'am, iya, kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah yang aku berada di dalam genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah daripada itu akan terjadi. Bukan hanya para wanitanya durjana, bejat, bukan hanya kaum pemudanya yang sudah amburadul, hancur, tidak bermoral, bukan hanya kalian yang lari dari jihad, bukan hanya tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kaifa antum idza ra'aitumul ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bagaimana kalian, kata Rasulullah, kalau yang ma'ruf, yang baik sudah dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Ini kita berbicara secara global. Apa yang dikatakan oleh Nabi sudah sampai sekarang. Kebaikan sekarang banyak dianggap buruk, dianggap kejahatan, dianggap teror. Sementara yang baik dipuja-puja, pembohong dipuja-puja, pengkhianat dipuja-puja. Orang yang baik, orang yang soleh
justru dihina. Sekarang sudah kejadian. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Apa yang disabdakan Nabi sudah terjadi. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Dan ini terjadi, hadirin. Kita tidak sulit kalau kita pecandu minuman keras. Mau nyari minuman keras di mana-mana ada. Banyak. Kemungkaran merajalela, diperdagangkan. Open bar di mana banyak. Pelacur banyak. Apa yang tidak ada maksiat sekarang? Semua dibuka sudah. Kita berbicara secara global ya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Sahabat lagi-lagi kaget. Qalu wa ka'anna dzalika ya Rasulullah. Apa sampai segitunya umat ini nanti? Qala na'am. Iya. Nabi itu kalau bersabda tidak pernah bohong, hadirin. Semua turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang aku berada di dalam genggamannya, kata Rasulullah. Wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah daripada itu akan terjadi. Bukan hanya tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, dan bukan hanya yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Kaifa antum? Bagaimana menurut kalian? Idza amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf. Bagaimana menurut anda semua, wahai sahabat, kalau yang mungkar sudah didakwahkan, yang ma'ruf sudah dicegah, yang mungkar sudah dibuka lebar-lebar, yang ma'ruf justru diperangi. Dan ini sedang terjadi, hadirin, di seluruh belahan dunia. Kemungkaran makin merajalela, didakwahkan dengan mereka-mereka. Yang baik, yang ma'ruf dihancurkan, dicegah, dibunuh, dibantai, dan segala macam hal. Sahabat nanya lagi. Qalu wa ka'anna dzalika ya Rasulullah. Sahabat nanya bolak-balik itu bukan tidak percaya. Saking kagetnya sahabat. Kok sampai segitunya umat nanti sepeninggal Nabi Muhammad? Wa ka'anna dzalika ya Rasulullah. Apakah sampai segitunya? Qala na'am, iya. Kalau sudah wanita banyak yang bejat, suami kerja di belakang selingkuh, selfie-selfie tanpa malu, kadang di tempat ibadah, yang semestinya wanita soleh itu harus mengurung diri, menutup diri, auratnya ditutup, menjaga kesuciannya, kehormatannya, justru sekarang melumbar maksiat. Pemudanya bejat, durjana, kaum laki-lakinya sibuk dengan dunianya, tidak mau berjihad di jalan Allah, tidak mau bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Bahkan yang ma'ruf diperangi, yang mungkar didakwahkan sekarang. Ketika sahabat bertanya, apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Na'am, iya. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang aku berada dalam genggamannya, wa asyaddu minhu sayakun, yang lebih parah daripada itu akan terjadi, kata Nabi Muhammad. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Apa yang lebih parah itu ya Rasulullah? Yaqulullah bi haniftu la ufattihanna lahum abwabal fitnah yasiru fiha al-halimu hayran. Kalau itu semua sudah terjadi, maka Allah berfirman, bi haniftu, demi keagunganku, demi kemuliaanku, kata Allah, la ufattihanna lahum abwabat fitnah. Kalau amar ma'ruf sudah tidak dilakukan, yang amar tidak didakwahkan, tidak disuarakan, yang ma'ruf sudah tidak dicegah, maka Allah berfirman, demi kemuliaanku, keagunganku, la ufattihanna lahum abwabal fitnah, aku akan buka pintu fitnah buat mereka. Ujian, cobaan, musibah, bala, bencana akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasiru al-halimu fiha khairan, sehingga orang-orang, para ulama, orang-orang yang soleh heran, apa penyebabnya ini?
Solawat sudah dikumandangkan, zikir sudah dibaca, istighosah sudah di mana-mana. Kenapa ini semua terjadi? Mungkin ini penyebabnya hadirin. Yang ma'ruf sudah dibungkam, yang mungkar sudah merajalela. Sehingga jangan heran kalau fitnah dibuka oleh Allah. Fitnah ini banyak, pembunuhan, pembantaian, musibah, bala, ujian, wabak, virus macam ini. Ini adalah fitnah. Oleh karenanya kita sebagai orang yang beriman harus faham musibah itu tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Apapun bentuk dan namanya. Baik musibah itu memang datangnya dari tangan-tangan manusia. Zaharal fasad fil barri wal bar bima kasabat aydin nas, kata Allah. Semua musibah itu terjadi lantaran tangan-tangan kotor manusia yang merusak alam yang disediakan oleh Allah hingga Allah menumpahkan musibah. Dan musibah tidak akan datang kepada kita kalau tidak ada izin dari Allah. Ma asaba min musibah illa biidznillah. Musibah itu tidak akan menimpa kalau tidak ada izin dari Allah. Laut setiap hari mohon izin sama Allah akan menumpahkan airnya, akan mengeluarkan tsunami, tapi dilarang oleh Allah, jangan dulu. Ya Allah, mereka bermaksiat di bumimu, ya Allah, saya tidak tahan melihat mereka yang bermaksiat, saya akan tumpahkannya, jangan, kata Allah. Kalau Allah bilang jangan, tidak terjadi tsunami. Kalau Allah mengiyakan, maka akan tumpah air laut ke darat. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang ditimpa musibah tapi tetap kuat imannya, kokoh imannya, tetap beriman kepada Allah, iman yang sejatinya tetap menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan dengan ikhlas apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan petunjuk dalam sanubarinya. Kalau Allah sudah mendatangkan petunjuk kepada seseorang, maka kekuatan manapun tidak akan mampu mencelakai atau menyesatkan orang itu. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, kekuatan manapun tidak akan mampu memberikan petunjuk. Artinya orang yang beriman itu menakjubkan, kata Nabi, ajaban li amril mu'min lianna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan orang-orang yang beriman itu karena apa yang dilakukannya, ucapan, perbuatannya semuanya baik, kata Nabi. Ini pujian dari Nabi. Walaysa dzalik illa lil mu'min. Dan tidak pernah kalian jumpai hal yang semacam itu kecuali ada pada jiwa-jiwa orang yang beriman. Apa itu? In asabahu sarra syakara. Orang yang beriman itu ciri khasnya kalau mendapatkan anugerah dan kenikmatan, dia itu bersyukur. Kalau wa in asabahu dharra sabara. Kalau ditimpa musibah, hal yang tidak ia sukai, sabar. Sabar dalam pengertian tetap menjalankan perintah Allah, tetap sholat, tetap mengeluarkan zakat, tetap senang bersedekah walaupun musibah menimpanya, tetap cinta dengan ketaatan, dan sabar tetap menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musibah yang menyakitkan bertubi-tubi, dia tetap sabar untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syukur dan sabar menjadi kebaikan tersendiri bagi orang yang beriman. Oleh karenanya, ikhwah fillah rahimakumullah, karena musibah itu tidak akan sampai kepada kita kalau tidak ada izin dari Allah, maka tugas kita hanya sabar. Nabi sebelum wafatnya, beliau berpesan dengan pesan yang sangat menyejukkan sanubari para sahabat yang menyimak di saat itu. Apa pesan sang Nabi, wahai hadirin?
satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni alal haud. Kan kalian jumpai setelah aku meninggal apa-apa yang kalian pungkiri, yang kalian tidak sukai, mulai dari perpecahan, musibah, fitnah, bala, ujian, bencana akan datang kepada kalian. Fasbiru, maka bersabarlah kalian, hatta talqauni alal haud, hingga kalian berjumpa denganku kelak di telaga haudnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberi telaga haud oleh Allah, dan semua umat nanti akan minum dari telaga itu. Dan juga ada sebagian yang tidak mendapatkan minuman, ditolak oleh Nabi Muhammad. Orang yang mendapatkan minuman seteguk saja dari telaganya Nabi, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya sampai masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Ya kita harus tetap kuat iman kita. Jangan sampai goyah dengan keadaan seperti ini. Dan jangan saling menyalahkan. Orang yang beriman itu pantang mengeluh. Orang yang beriman hanya punya dua sifat, kata Nabi. Kalau diberi anugerah dan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau mendapatkan musibah, dia bersabar. Titik, sudah. Tidak mengeluh. Kalau kita masih mengeluh, ya dipertanyakan iman ini. Harus minta dikuatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qawwi imanana, Allahumma qawwi imanana. Ya Allah, kuatkan imanku, kuatkan akidahku ya Allah, dan matikan aku dalam keadaan membawa iman. Minta sama Allah. Karena kita betul-betul hidup di zaman yang penuh fitnah sekarang ini. Oleh karenanya kita sebagai orang yang beriman harus memperhatikan, di antaranya ada sebuah ayat di dalam surah At-Taubah ayat ke-24. Allah mengingatkan kepada kita, sesibuk apapun kita dengan urusan dunia yang terlaknat ini. Jadi dunia itu dilaknat, hadirin. Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiyah. Dunia itu dilaknat dan seisinya, kecuali orang-orang yang berzikir, mengingat Allah, beribadah, taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita kan semua punya abah, punya ayah, punya ummi, punya istri yang sudah beristri, punya anak, mungkin punya perkebunan, mungkin punya rumah mewah, mobil megah dan segalanya. Allah mengingatkan kepada kita. Mungkin pula juga ini yang menjadi penyebab datangnya musibah, datangnya ujian yang bertubi-tubi. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, jika keberadaan ayah-ayah kalian, kita wajib memuliakan ayah kita, wajib menghormati. Apabila keberadaan ayah-ayah kalian, wa abnaukum, dan anak-anak kalian semua, wa ikhwanukum, dan saudara-saudari kalian semua, wa azwajukum, dan istri-istri kalian semua, kata Allah, wa ashiratukum, dan keluarga kalian semuanya, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian tumpuk, diusahakan untuk banyak harta, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan jual beli, perniagaan, perdagangan, bisnis yang kalian semua takut rugi, takut bangkrut, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal kalian yang mewah, yang kalian sangat sukai, ahabbu ilaikum, lebih kalian cintai, minallah wa rasulih, daripada cinta Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, fatarabbasu. Allah mengingatkan, fatarabbasu, maka bersiap-siaplah, kata Allah Subhanahu wa taala, tunggulah, kata Allah, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya nanti. Kalau Allah sudah mendatangkan keputusan, Allah punya sifat iradat, Allah punya sifat qadrat, punya sifat kuasa dan berkehendak. Kalau Allah berkehendak, mereka yang dianggap mulia akan dijatuhkan oleh Allah, mereka yang dianggap hina akan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sukses akan dibinasakan oleh Allah.
Ikhwafillah rahimakumullah, kadang orang kerja seharian takut bangkrut, buka toko, berdagang macam-macam sampai tidak sholat, takut rugi, takut langganan tidak balik lagi, sehingga mengabaikan panggilan Allah berupa sholat, tidak pulang-pulang dari tokonya, tidak pulang-pulang kerja seharian bisa, sholat tidak bisa 5 menit. Ini kan sudah melebihi mencintai dunia, mencintai pekerjaannya daripada mencintai Allah. Punya rumah mewah, megah, ogah keluar rumah, kalau orang miskin tidak boleh masuk ke rumahnya. Ini lebih mencintai rumahnya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Menumpuk-numpuk harta sehingga tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat. Ini cinta harta melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya anak cowok, bawa ceweknya, orang tuanya diem. Punya anak cewek, bawa cowok, orang tuanya diem. Kadang nginep di rumahnya, istrinya, anak gadisnya tidak menutupi aurat, suami diem. Istri anak tidak sholat, diem. Suami macam ini sudah sungguh-sungguh lebih mencintai anak dan istri daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih. Kalau dunia dan isinya lebih kalian cintai daripada aku dan Rasulku Muhammad, kata Allah, dan jihad di jalanku, maka tunggu, aku akan mendatangkan keputusan, kata Allah. Dan Allah berhak, keputusan apa saja baik buruknya Allah mampu. Mau membinasakan orang bisa, mau menghinakan orang bisa, apapun bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Agar ini jangan sampai terjadi, agar sampai tidak terjadi kepada kita, ayo cintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Sekarang banyak orang lupa Allah Subhanahu wa taala. Sakit saja yang diingat obat, dokter, tidak ada lagi sudah. Kapan sakit raga ini pasti yang diingat obat, rumah sakit atau dokter. Kebanyakan seperti itu sudah. Sakit, iya sudah lama, sudah ke dokter, sudah berobat. Itu yang terlontar dari lisan orang yang beriman sekarang itu. Sudah minta sembuh sama Allah, minta sholat 2 rakaat, ya Allah kau yang memberi penyakit, kau yang maha menyembuhkan, sembuhkan saya ya Allah. Baru ikhtiarnya ke dokter, minum obat. Ya Allah, barokah obat yang saya minum ini ya Allah, sembuhkan saya ya Allah. Jangan lupakan Allah. Ini yang menyebabkan nanti datangnya musibah. Allah sudah di nomor 2-kan, di nomor sekiakan. Orang sakit nomor 1 obat, dokter, itu yang sekarang terjadi. Hadirin, lafaz Allah tidak keluar dari lisannya. Rata-rata orang seperti itu. Jadi kalau ada tetangga sakit itu, keluarga sakit, sudah minta sembuh sama Allah? Belum, minta dulu doa, baru nanti cari dokter atau cari obat. Jangan di nomor sekiankan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan juga dalam hadis Rasulullah sampaikan, idza tabayatum bil 'ainah, apabila kalian sudah melakukan perdagangan, jual beli, bisnis secara inah. Inah itu jual beli yang mengandung unsur riba. Wa akhadtum bi athnabil bagar, dan kalian sibuk dengan bisnis peternakan kalian. Bagar itu sapi ya, peternakan pokoknya. Wa raditum bizzar'i, dan kalian sibuk dengan ladang pertanian kalian, perkebunan kalian, sawah kalian, bercocok tanam, sibuk dengan perdagangan, pertanian, peternakan yang punya ya. Tetapi wa taraktumul jihad, lantas kalian mengabaikan jihad. Jihad itu sesuai situasi, hadirin. Kalau memang situasi perang, berarti jihad di jalan Allah, berperang. Kalau situasi kondusif, aman, ya jihad, sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan disampaikan kepada anak istri dan keluarga. Ini perintah Allah diabaikan, tidak sungguh-sungguh jihad. Urusan dunia sungguh-sungguh. Jangan sampai bisnis saya hancur, jangan sampai hewan saya nanti ada yang mati, jangan sampai nanti sawah saya terkena hama wereng.
tapi jihadnya dibiarkan. Maka kalau ini terjadi, urusan dunia dia sangat agresif, sangat positif, sangat semangat. Urusan ibadah dia loyo, dia abai dengan Allah. Sallallahu alaikum dhullan. Maka Allah akan hinakan kalian nanti, kata Nabi. Kalau dunia sudah dipuja-puja sampai menghalalkan segala macam cara, taat tunduk patuh kepada Allah dia remeh, dia lalai, maka Allah akan hinakan orang itu, akan diperbudak oleh dunia umur hidupnya. Dan dunia yang dipuja-puja, yang dicari siang malam, banting tulang, peras keringat, ternyata ditinggal ya. Makanya kalau ada orang mati disebut meninggal dunia. Dunia akan ditinggal. Wallahi dunia akan ditinggal. Kalau kita mencari dunia, ada seorang ulama katakan, kalau kita mencari dunia tidak akan kita dapat. Kalaupun didapat tidak akan banyak. Kalaupun banyak tidak akan puas kita. Kalau boleh punya istri satu, pengen istri dua. Kalau boleh lagi istri tiga, kalau istri yang pertama mengizinkan. Punya baju biru pengen merah, punya merah pengen terus gitu. Punya motor pengen mobil, punya mobil pengen terus seperti itu. Tidak akan puas. Kalaupun puas tidak akan lama, pasti ditinggal dunia ini. Tapi kalau akhirat dicari, pasti didapat, pasti banyak, pasti puas, dan pasti selama-lamanya, abadan abidina. Jadi kampung kita yang akan kita hidup selamanya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. La yanzi'uhu, dan Allah tidak akan cabut kehinaan pada orang itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian semua kembali kepada Allah, menjalankan agama Allah dengan benar. Jadi manusia itu ibarat ikan, hadirin. Ikan itu akan hidup kalau diam di air. Kalau keluar dari air dia akan mati. Sama, manusia akan mati kalau jauh dari Allah, mati sanubarinya, mati rohaniahnya. Kalau nih hidup agama dalam jiwanya, harus dekat dengan Allah, harus tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dengan situasi dan kondisi macam ini, ayo munajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, dia ulama besar, santrinya ribuan. Saat meninggal, salah satu santrinya bermimpi dengan ulama ini, dengan gurunya ini. Wahai guru, bagaimana dengan keadaan guru? Keadaan saya baik, tapi usaha saya mengajarkan ilmu selama ini dengan ribuan santri itu kurang ada manfaatnya. Bukan tidak baik, tetap bagus. Justru yang mendatangkan kemuliaan dari Allah untukku, saat di sepertiga malam terakhir menjelang subuh, saya sholat 2 rakaat bermunajat kepada Allah. Dikala orang banyak tidur, saya memohon kepada Allah. Itu yang mendatangkan kemuliaan dariku. Kadang-kadang banyak orang mencari popularitas, karismatik, kemasyhuran, ingin dipuja orang, ingin dikenal orang. Itu tidak banyak mendatangkan manfaat. Justru yang tidak banyak diketahui orang, dia menangis kepada Allah, minta selamat, minta kemuliaan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Dikala manusia sedang sibuk tidur, terlelap dalam tidurnya, dia sibuk menangis kepada Allah di tengah malam. Ini yang mendatangkan kejayaan dan kemuliaan. Bukan tidak bagus mengajarkan ilmu, ya tetap orang alim wajib mengajarkan ilmunya. Terkadang kan manusia itu terbersit dalam sanubarinya, ingin banyak pengikutnya, ingin dipuji orang. Kadang tidak terlepas dari sifat yang semacam itu. Tapi kalau sudah berdiri tegak di tengah malam dan bersujud dengan lezatnya kepada Allah, tidak ada orang tahu, mengajarkan keikhlasan dalam sanubarinya, tidak ingin tenar hidupnya, tidak ingin banyak diketahui orang, tapi Allah cukup yang mengetahui ibadahnya di malam hari. Ini yang mengundang kemuliaan, kejayaan, kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, alhasil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dalam kajian singkat malam hari ini. Pertama, musibah itu apapun bentuk dan namanya, terlepas musibah itu bikinan manusia
atau murni datangnya dari Allah, musibah itu tidak akan datang menimpa kita dan tidak akan menimpa bumi kalau tidak ada izin dari Allah. Dan juga itu semua sudah tersirat dalam catatan Lauhul Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah musibah itu menimpa bumi dan menimpa kalian, kata Allah, kecuali illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali musibah itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuznya Allah sebelum kalian dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya itu mudah bagi Allah. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman menyikapi musibah demi musibah yang datang bertubi-tubi, Nabi sudah ajarkan fasbiru, tetap sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi larangan Allah sampai berjumpa denganku kelak fi haud, di telaga haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ada dosa yang tidak terampuni dengan kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lain. Dosa itu hanya terampuni ketika kita diberi musibah dan kita sabar, maka dosa itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu dibikin sengsara, diuji, dicoba hingga menderita hidupnya, tapi dia tetap sabar menjalankan perintah Allah, sabar dengan derita yang ia alami, tetap menjauhi larangan Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sakit. Sakit itu musibah juga. Ada seorang wanita, dia itu memaki-maki demam. Ya Rasulullah, saya demam. Terkutuk demam itu, kata wanita itu. Demam panas dingin. Jangan kau mengutuk demam, karena demam itu adalah hawa neraka, siksaan Allah untukmu di dunia. Apa kamu mau disiksa di akhirat, kata Nabi? Tidak ya Rasulullah. Maka sabar. Dalam hadis riwayat Sahihul Muslim. Jadi hawa panas, demam, kan banyak orang demam sekarang, dingin terus panas. Tetap sabar. Jangan mengutuk demam, karena demam itu adalah panasnya hawa neraka. Aku diberitahu oleh Allah, orang yang diberi demam itu adalah siksa dunia dari Allah sebagai pengganti siksa akhirat bagi orang-orang yang beriman. Siksa akhirat jauh lebih luar biasa nanti. Adabun azim, adab yang pedih. Jadi orang sakit itu juga akan mendatangkan ampunan kalau disikapi dengan sabar. Mudah-mudahan sekelumit dari apa yang saya sampaikan Allah berikan kepahaman kepada kita semua, dan apa yang kita simak mudah-mudahan kita mampu menjalankannya dari apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan selawat 2 bait. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syani wa daraji. Bareng ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syan, ya Rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.